Enggak ini kok. Enggak, iya. Suara saya nggak masuk. Silakan Pak Nasrullah masuk. Dimulai Pak Nasrullah. Halo. Ya. Pak Nasrullah. Dengar nggak suara saya? Dengaran Pak Nasrullah. Dengar nggak suara saya? Dengar. Dengar Pak Lupan, suara kedengaran Pak. Tes. Kedengaran Pak Lupan. Tes. Kedengaran Pak. Tos. Kedengaran Pak, kedengaran. Dengar nggak? Kedengaran. Sudah dengar. Sudah dengar. Oke, kalau dengar. Tapi suaranya itu agak kecil. Pak Nasrullah nggak kedengeran, belum kedengeran. Suara saya belum didengar. Udah Pak, udah. Sudah dengar? Sudah. Udah. Jadi gimana? Udah didengar? Udah Pak. Oke. Ada suara nggak coba tes? Halo. Pak, kedengeran Tes. suaranya? Kedengeran Pak? Halo. Ada. Halo. Ya. Pak, ada. Suaranya ada Pak Nasrullah. Ya, silakan Pak Nasrullah masuk. Ya, bisa terima suara saya? Bisa Pak, bisa Pak, bisa Dari kedengeran. tadi udah ngobrol. Bisa Pak. Ya, oke. Udah. Oke ya, bisa dimulai ya? Bisa Pak. Oke. Siapa nih sekarang nih? Muhammad Irsyad Pak. Muhammad Irsad. Oke, Iya. oke. Yang saya bimbing ya? Iya Pak. Yang saya bimbing ya? Iya Pak, betul. Betul. Hmm. Oke, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pada siang hari ini, warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa melaksanakan kegiatan seminar proposal untuk saudara Irsyad Anam yang saya bimbing atau saya sebagai pembimbingnya yang hari ini akan mengajukan proposal-proposalnya ini untuk diseminarkan. Oke, saya minta yang pertama untuk saudara Irsyad untuk menyampaikan ya mengenai proposalnya itu. Waktu kami persilahkan. Bismillah. Sebelumnya terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ayahanda Nasrullah SEMM, dan terima kasih kepada dosen pembahas saya Ayahanda Lukman Hadi SEMM dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi ke dalam seminar proposal saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Anam. Di seminar proposal saya kali ini ingin membahas pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen atas produk kuliner UMKM di Kota Tangerang Selatan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pesatnya perkembangan bisnis saat ini yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, yang ditandai dengan adanya persaingan pasar membuat banyak pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat bergerak cepat dalam meningkatkan derasnya arus masuk konsumen. Segala cara jitu dalam menarik dan mempertahankan konsumen yang dimiliki dengan memperhatikan kemauan dari keinginan, maka secara otomatis konsumen dapat bertahan dan terhatikan. Selanjutnya dengan menetapkan strategi pemasaran yang tepat, maka dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan mendapatkan informasi sebelumnya yang telah didapatkan. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa, jumlah dari nilai uang yang ditukar oleh konsumen dengan manfaat
yang ada pada produk yang digunakan. Harga menimbulkan interpretasi di mata konsumen. Konsumen akan berbeda-beda menginterpretasikan harga tergantung dari karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, pelaku usaha haruslah mempunyai keunggulan tertentu dibandingkan dengan pesaing lain, terutama pada harga dan kualitas produk, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk sekedar mencoba dan kemudian mengambil keputusan untuk membeli. Keputusan konsumen dalam membeli produk juga dipengaruhi oleh produk itu sendiri, baik dari segi kualitas produk maupun harga produk. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen adalah keputusan dilakukan setelah konsumen menganalisis berbagai alternatif atau informasi dari produk atau jasa. Yang berikutnya ada jumlah UMKM Kota Tangerang Selatan tahun 2017 sampai 2019. Ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 meningkat. Ini keseluruhan UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, ada jumlah UMKM menurut jenisnya di Kota Tangerang Selatan. Ini kebetulan yang saya teliti itu di bidang kuliner. Ini di bidang kuliner pada tahun 2017 mencapai 7.547 UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017. Yang selanjutnya, UMKM kuliner pada tahun 2018. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 5.462 UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM di Kota Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM di Kota Tangerang Selatan? Yang ketiga, apakah kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk kuliner UMKM di Kota Tangerang Selatan? Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM di Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM Kota Tangerang Selatan. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua aspek. Yang pertama dari sisi manfaat akademis, yang kedua dari manfaat praktis. Untuk yang berikutnya, bab 2, membahas tentang tinjauan literatur, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama, variabel pertama ada kualitas produk. Kualitas produk menurut Kotler dan Tiller adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsi meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut lainnya. Dengan adanya tingkat kualitas produk dapat ditentukan oleh kepuasan konsumennya setelahnya atau mengkonsumsi produk tersebut dalam meningkatkan pembelian. Kualitas produk merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimaksimalkan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk, barang, atau jasa yang dimiliki dapat bersaing di pasaran dengan semakin banyaknya produk-produk yang hampir mirip dengan produk lainnya yang banyak beredar di pasaran. Selanjutnya ada harga. Harga menurut Ciptono dan Chandra tahun 2012 halaman 315, harga adalah jumlah uang atau aspek lain yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk. Yang selanjutnya ada pengertian keputusan pembelian. Menurut Kotler tahun 2012 halaman 166, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk membeli atau tidak terhadap produk. Sedangkan menurut Panjete Ciptono tahun 2014 halaman 21, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, dan kemudian mengarah pada keputusan pembelian. Yang selanjutnya, ada resiko keputusan pembelian itu ada 6. Yang pertama itu resiko fungsional, yang kedua resiko fisik,
Yang ketiga, resiko keuangan. Yang keempat, resiko sosial. Yang kelima, resiko psikologis. Yang keenam, resiko waktu. Ini untuk keputusan pembelian. Ini untuk resiko keputusan pembelian. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu di PowerPoint saya cantumkan 4 penelitian terdahulu, sedangkan di makalah ada 6 penelitian terdahulu. Yang selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama, hipotesis H1, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk UMKM. H2, keputusan pembelian berpengaruh dengan adanya kualitas produk dan harga. H3, harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk UMKM. Ini juga ada kerangka berpikirnya, H1 kualitas produk, H2 harga, mempengaruhi keputusan pembelian. Bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian, saya menggunakan metode deskriptif korelasional yang termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian ada operasional variabel, ada 2. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Ini ada operasional variabel X1 kualitas produk. Dimensinya menurut Kotler dan Killer tahun 2015 halaman 351. Yang pertama itu ada bentuk, fitur, keberagaman, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, kehandalan, kemudahan, perbaikan, dan style. Sedangkan indikatornya ini berbeda menurut Garvin tahun 2016 halaman 134. Yang pertama itu ada kinerja, fitur, reliabilitas, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, kompetensi, estetika, dan kualitas yang dipersepsikan. Untuk variabel yang kedua ada harga. Dimensinya menurut Fandi Tejiptono tahun 2015 halaman 156. Yang pertama itu ada keterjangkauan harga, yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, dan yang terakhir kesesuaian harga dengan manfaat. Sedangkan indikatornya menurut Stanton Roswitha tahun 2010 halaman 24. Yang pertama itu ada nilai suatu produk, yang kedua aspek yang jelas, yang ketiga determinan utama permintaan, yang keempat kaitan pendapatan dan laba, yang kelima fleksibel, dan yang terakhir mempengaruhi citra dan strategi positioning. Nah, yang variabel Y-nya keputusan pembelian, dimensinya menurut Kotler dan Killer tahun 2012 halaman 184. Yang pertama itu ada pilihan produk konsumen, yang kedua pilihan merek pembeli, yang ketiga pilihan penyalur pembeli, yang keempat waktu pembelian, dan yang terakhir jumlah pembelian konsumen. Sedangkan indikatornya menurut Kotler dan Killer, yang pertama itu ada pilihan produk konsumen, yang kedua pilihan merek pembeli, yang ketiga pilihan penyalur pembeli, yang keempat waktu pembelian, dan yang terakhir jumlah pembelian konsumen. Untuk sumber datanya saya menggunakan data primer dan data sekunder. Tempat penelitiannya dilaksanakan di UMKM Kota Tangerang Selatan melalui situs website resmi tangerangselatan.kota.com.id. Yang kedua, waktu penelitian pada bulan Desember sampai dengan selesai. Populasi. Dalam penelitian ini, total populasi pada sektor UMKM kuliner berjumlah 5.462 dari 54 kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Sampelnya, peneliti mengambil sampel dari 10 kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 1.012 UMKM kuliner. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu dengan jumlah keseluruhan UMKM dengan menggunakan rumus Slovin untuk dengan tingkat kelonggaran 10%. Ini untuk ciri-ciri khususnya. Ada 5 ciri-ciri khusus. Yang pertama itu sudah memiliki surat izin IUMK. Yang kedua sudah memiliki sertifikat PIRT. Yang ketiga sudah memiliki sertifikat halal MUI. Yang keempat
usaha yang dijalankan bersifat home industry. Yang kelima, sudah menjalankan usaha minimal di atas 1 tahun. Ini ciri-ciri khusus ini nanti untuk menentukan sampel yang kita ambil dari total keseluruhan populasi. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data saya menggunakan kuesioner, uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji realitas. Analis data saya menggunakan analisis regresi real berganda, analisis koefisien determinasi. Sedangkan uji asumsi klasik, yang pertama saya menggunakan uji normalitas, yang kedua saya menggunakan uji multikolinearitas, yang ketiga saya menggunakan uji heterodeskasitas, dan ada juga uji hipotesis. Uji hipotesis itu yang pertama ada uji parsial atau uji T, yang kedua ada uji simultan atau uji F. Sekian dari presentasi PPT saya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Lukman. Pak Lukman. Salam warahmatullahi Apa kabar nih? Gimana sehatnya? Sehat, Man? Alhamdulillah. Sehat, Ya, kan? Alhamdulillah. Ya, oke. Terus ada bisa masukan dari teman-teman Anda nggak? Oh ya, ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, kami berikan kesempatan kepada teman-teman Anda ini. Ada yang ingin menanyakan, menambah, ataupun macam-macam lah. Ya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pada yang bersangkutan ya. Ya, saya ingin bertanya kepada Muhammad Irsyad dalam penelitiannya tersebut, cara menentukan ciri-ciri sampel khususnya seperti apa ya Muhammad Irsyad? Oh ya, baik. Ini dengan siapa? Zen ya? Zen Jarmor ya? Iya, Zain. Ini mau langsung dijawab atau nunggu yang lain dulu, Pak? Ya, silakan. Mungkin dikasih kesempatan yang lain lagi. Ya, 3 pertanyaan baru Anda jawab. 3 pertanyaan ya. Maksimal, Pak ya, 3 pertanyaan. Ya, tiga mahasiswa lah. Ya, Cukup. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya untuk rumus pengambilan sampelnya, kenapa menggunakan rumus Lovin ya? Itu kan salah ada 1000 sampel tadi kalau nggak salah saya dengar. Oh iya, ya Kila. Oke. Saya rasa cukup 2 dulu deh ya. Iya, Pak. Jawab langsung. Biar nggak kebanyakan. Terus, yang pertama itu tadi dari Zen ya. Gimana cara menentukan 5 ciri-ciri khusus? 5 ciri-ciri khusus itu yang tadi. Itu saya cara menentukannya itu kan pada umumnya UMKM itu tadi memiliki IUMK, sertifikat halal, PIRT dan lain sebagainya. Itu saya cara menentukannya itu otomatis harus mencari tahu dulu nih apa aja nih kira-kira izinnya yang diperlukan pada UMKM, ataupun kira-kira saya ngambil setahun itu layak apa enggak, atau 2 tahun itu layak apa enggak. Itu untuk UMKM yang sudah berjalan pada umumnya seperti itu. Nah, terus juga itu kan tuh tadi kan ciri-cirinya kebanyakan kayak tentang perizinan itu karena pada umumnya UMKM itu wajib juga memiliki perizinan yang ada. Contoh yang tadi saya sebutkan kayak PIRT dan lain sebagainya. Itu sih Zian. Baik, terima kasih Muhammad Irsyad. Ya, sama-sama. Yang kedua tadi pertanyaan dari Akila. Kenapa dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam menentukan sampel? Karena sampelnya kan tadi banyak ya. Kenapa saya menggunakan rumus Slovin? Karena populasi yang saya teliti ini tuh cukup banyak jumlahnya, ya kan? Tadi totalnya aja dari keseluruhan UMKM aja 10 kelurahan aja tuh kurang lebih 1012 UMKM. Kan nggak mungkin saya teliti semua. Makanya saya menggunakan untuk mempersempit, saya menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kelonggaran kesalahan itu 10% dari
perhitungan yang ada seperti itu. Dan juga itu sesuai dengan kategori atau ciri-ciri khusus yang saya sudah tentukan dari 10 keluaran tersebut. Seperti itu sih, Akila. Itu, Kil. Baik, terima kasih Irsyad. Oke, Kil, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Widyarini. Saya mau bertanya kepada Muhammad Irsyadul Anam, kenapa Anda tertarik mengambil penelitian dengan judul ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir, kita berikan kesempatan satu lagi. Ini langsung dijawab aja, Pak ya? Masih ada lagi? Silakan terakhir. Tanya atau udah cukup? Oh cukup? Ya sudah, kamu jawab aja. Afifah, pertanyaannya, kenapa Anda tertarik dengan penelitian ini? Tapi sebenarnya dari data yang tadi ada, saya mengambil penelitian ini karena menurut saya UMKM yang ada di Kota Tangerang itu khususnya di bidang kuliner itu menurun. Ya kan, makanya saya tertarik dengan penelitian ini. Sebenarnya juga banyak juga selain kuliner itu yang menurun seperti tadi industri dan lain sebagainya. Itu karena saya basicnya lebih di kuliner, makanya saya mengambil penelitian ini biar lebih sinkron mengenai kuliner. Itu sih. Sudah cukup kita. Iya baik, terima kasih. Ya, Oke, itu aja ya jawabannya. Terima kasih para penanya dan juga telah dijawab. Maka hari ini kita berikan kesempatan kepada Pak Lukman Hadi sebagai pembahas mengenai proposal yang diajukan oleh saudara Irsyad Anam. Silakan Pak Lukman Hadi. Ya, terima kasih Pak Nasrullah. Ini kepada saudara Irsyad ya. Ya, Pak. Ini pendahuluan Anda. Pendahuluan Anda itu latar belakang. Ini harus ditambahin penelitian nih, latar belakang penelitian ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah fenomenanya apa sih fenomenanya nih? Fenomenanya itu tentang Pak, kuliner. Jadi kuliner UMKM di Kota Tangerang Selatan tuh pada tahun 2019 mengalami penurunan. Itu variabel Y-nya. Keputusan pembelian ya. Betul, Pak. Ya, sudah ada belum di sininya keputusan pembelian? Di bab 1 ini ada sudah ya, menurut ada, Ciptono nih ya. Iya. Keputusan pembelian ada kan? Iya, itu saya jelaskan dari ya, oke. Kemudian itu yang pertama tadi ya, latar belakang tambahkan penelitian ya. Kurang itu. Terus kemudian yang kedua apa nih tadi ini? Nah, ini bab 2 kajian literatur. Ya, Pak. Itu dimulai dari keputusan pembelian dulu, jangan kualitas produk dulu. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Keputusan pembelian sebagai variabel Y-nya yang Anda akan teliti. Ya. Jangan kualitas produknya, tapi satunya adalah keputusan pembelian. Ya. Itu dirubah itu. Ini kualitas produk ini urutan yang kedua nih, variabel X-nya kan itu kan. Jadi variabel Y-nya yang didahulukan, yaitu keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga apa ini? Bentar ya. Yuk keputusan pembeliannya nomor 3 malah yang terakhir. Harusnya yang pertama dia. Ya. Kemudian hipotesis sudah bagus ya diduga karena ini belum diteliti ya.